Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Rahmawati dari kelompok 3. Di sini kami akan membawakan materi tentang analisis data sistem informasi geografis. Baik, sebelum kami membacakan materi kami, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama anggota saya. Yang pertama yaitu Safrin dengan NIM I1A1161139, Febriani Palungan I1A1 20023, Fitriani I1A1 20025, Ilhamudin Jaya I1A1 20027, dengan saya sendiri Karisma Rahmawati I1A1 20028, Leki Kahya Imaniar I1A1 20029, Muhammad Rizal Khan I1A1 20030, Muhammad Syafar Iliansyah dengan NIM I1A1 20031, Muhammad Syafi I1A1 20032, dan yang terakhir Nurmiati dengan NIM I1A1 20033. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari analisis data dari sistem informasi geografis. Analisis data sistem informasi geografis yaitu suatu kumpulan metode yang dapat digunakan untuk pengolahan sistem informasi geografis. Hasil dari analisis ini sangat bergantung pada suatu lokasi di mana objek yang ingin dianalisis. Langkah pengolahan data dan sistem informasi geografis. Yang pertama, penyiapan data. Mempersiapkan data yang akan digunakan untuk diolah di mana meliputi fungsi grafis dan atribut. Yang kedua, digitasi peta. Memperoleh data vektor dengan dimulai dari scan data dan raster data. Yang ketiga, pengolahan data. Proses pengolahan data yang sudah ada kemudian dilakukan tindakan pengarsipan dan permodelan. Jenis-jenis data analisis sistem informasi geografis. Yang pertama, data spasial. Data spasial adalah data geografis yang dapat mengidentifikasi tampilan lokasi geografis yang berbentuk garis, titik, dan poligon. Yang kedua, data atribut. Data atribut adalah data berbentuk penjelasan yang setiap fenomenanya kemudian terjadi di permukaan bumi. Adapun contoh dari data spasial yaitu proyeksi, lintang, dan bujur. Yang kedua, contoh dari data atribut yaitu jenis vegetasi dan pendapatan per tahun. Selanjutnya, fungsi analisis sistem informasi geografis. Yang pertama, klarifikasi atau reclassify. Suatu kegiatan yang mengklarifikasikan kembali suatu data hingga pada akhirnya menjadi sebuah data spasial yang baru dan berdasarkan pada kriteria atau atribut tertentu. Jaringan atau network merupakan sebuah fungsionalitas yang merujuk pada data-data spasial, titik-titik ataupun garis-garis sebagai jaringan yang tidak terpisahkan. Analisis ini sering ditemukan dalam Google Maps. Adapun 3 pertanyaan dalam analisis jaringan ataupun network yaitu 1. Pemanfaatan analisis network dalam sistem informasi geografis, yaitu untuk menemukan jarak terpendek melalui segmen garis menurut panjang geometri garisnya. Kedua, bagaimana tahapan dalam network analisis? Pertama, persiapan data, membuat topologi, membuat database, analisis, kode Cosmetrics atau menentukan driver terdekat dari lokasi pickup, service area, dan location allocation. Ketiga, sebutkan tujuan dilakukannya network analysis. Tujuan dari dilakukannya network analysis yaitu agar lebih efisien, dalam arti dapat menghemat waktu dan uang. Overlay, fungsionalitas yang menghasilkan layer data spasial baru, di mana layer tersebut merupakan hasil dari kombinasi minimal 2 layer yang menjadi masukannya. Analisis ini cocok digunakan untuk menentukan kesesuaian lahan dan integrasi informasi spasial.
Fungsi yang akan menghasilkan layar spasial baru menghasilkan layar data spasial baru dengan bentuk poligon, serta memiliki jarak tertentu dari unsur-unsur spasial yang menjadi masukannya. Analisis ini sangat bagus untuk melakukan perencanaan perlindungan lingkungan dan pemetaan. Fungsi ini terdiri atas sub-sub atau bagian-bagian fungsi yang berkaitan dengan presentasi data spasial yang terdapat dalam ruang 3 dimensi atau permukaan digital. Fungsionalitas ini nilai ataupun intensitas dianggap sebagai sebar atau spasial. Peran analisis sistem informasi geografis. Yang pertama yaitu untuk memproses dan menganalisis data dengan cepat dan dapat dipresentasikan dalam format geografis. Kedua, dapat digunakan untuk mengetahui panjang kabel dan keutuhan komponen penunjang distribusi tenaga listrik dengan melihat jalur terpendek yang dilalui kabel sehingga waktu kerja juga dapat efisien. Yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk analisis kondisi saluran distribusi telepon listrik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan cara mengetahui besarnya drop dan rugi daya pada setiap panjang kabel. Dan yang terakhir yaitu dapat memberikan informasi tren pertumbuhan beban dan penggunaan beban pada area yang diamati. Baik, tadi itu materi kami. Saya membuka sesi pertanyaan. Saya persilahkan. Apa saja kekurangan dan kelebihan analisis data sistem informasi geografis? Kelebihan dari sistem informasi geografis yang pertama, untuk penyimpanannya tidak memerlukan ruang yang besar. Yang kedua, akses informasinya cepat dan mudah. Yang ketiga, analisis spasial dan intelektualnya lebih dari satu layer. Yang keempat, sumber daya manusia untuk melakukan pengelolaan tidak terlalu banyak. Dan yang kelima, data dapat dibawa tanpa melihat ruang dan waktu. Sedangkan kekurangan dari sistem informasi geografis yang pertama yaitu sumber daya manusianya harus menguasai teknologi. Yang kedua, teknologi yang ada terus berkembang sesuai dengan zaman. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan relatif lebih mahal. Yang keempat, penanganan data yang bentuknya 3D yaitu cukup buruk. Yang kelima, sulit menyajikan data temporal. Dan yang keenam yaitu format data dan standar file datanya beragam. Baik, itu tadi hasil dari materi kami yang berjudul tentang analisis data sistem informasi geografis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.